Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas pada waktu-waktu yang mustajab. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan luar biasa. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca surah ini, terutama pada waktu-waktu tertentu yang memiliki khasiat dan keutamaan khusus. Yang pertama, setelah sholat fardu. Setelah menunaikan sholat fardu, sangat dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat fardu akan memperkuat keimanan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum tidur. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur, maka Allah akan melindunginya sepanjang malam. Surah ini akan menjadi penjaga dari gangguan setan dan memberikan ketenangan jiwa. Yang ketiga, saat pagi dan petang. Membaca surah Al-Ikhlas pada waktu pagi dan petang adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali pada pagi dan petang, maka dia akan terlindungi dari segala bahaya hingga waktu tersebut berganti. Yang keempat, ketika merasa gelisah atau takut. Saat merasa gelisah, takut, atau sedang menghadapi masalah besar, dianjurkan untuk memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Surah ini akan memberikan ketenangan hati serta mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melindungi. Yang kelima,
saat sakit. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas ketika sedang sakit. Surah ini memiliki keutamaan sebagai penyembuh, baik secara fisik maupun spiritual. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan. Yang keenam, sebagai doa perlindungan. Surah Al-Ikhlas juga dianjurkan dibaca sebagai doa perlindungan dari segala macam bahaya, termasuk sihir, gangguan jin, dan kejahatan manusia. Rasulullah SAW sering membaca surah ini ketika berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, dalam sholat sunnah. Membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat sunnah, terutama pada rakaat terakhir, adalah salah satu amalan yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surah ini dalam sholat sunnahnya, menunjukkan betapa besar keutamaan dan khasiatnya. Yang kedelapan, saat mendengar kabar baik. Ketika mendapatkan kabar baik atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebagai bentuk rasa syukur. Surah ini mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa segala nikmat yang kita terima berasal darinya. Yang kesembilan, sebelum membaca doa. Membaca surah Al-Ikhlas sebelum memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan kekuatan doa tersebut. Surah ini akan membuka pintu-pintu langit sehingga doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah 9 waktu mustajab untuk membaca surah Al-Ikhlas yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita biasakan diri untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap ayat dari surah ini mengandung keutamaan yang sangat besar. Semoga dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas pada waktu-waktu tertentu, kita dapat merasakan khasiatnya dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.